Nah, untuk aplikasi Google yang harus kalian miliki nanti untuk menunjang perkuliahan dan juga untuk latihan bisnis jika kalian ingin membuka usaha sendiri, itu yang pertama harus ada email. Email yang dipakai adalah Gmail. Sudah bisa membuat Gmail? Untuk Gmail nanti bisa diakses melalui alamat gmail.com. Contohnya seperti ini ya. Ini saya kasih contoh, misalkan yang lupa akun emailnya, lupa password dan sebagainya, mulai sekarang silakan buat akun Gmail khusus untuk kuliah. Nah, di sini kalau kita sudah pernah pakai Gmail, login dan sebagainya, ini ada rekam jejaknya seperti ini. Nah, kalau pengen membuat email baru, di sini nanti kita pilih gunakan akun yang lain, kemudian pilih buat akun. Kalau pakai Android, nanti kalian bisa download aplikasi Gmail dari Google Play Store, atau yang sudah ada di Android, kadang sudah ada bawaan aplikasi Gmail ya, itu tinggal dibuka saja. Nah, di sini untuk membuat akun baru, nah ini buat akun, pilih untuk diri sendiri, jangan yang mengelola bisnis. Nah, di sini silahkan dimasukkan nama depan siapa, nama belakang siapa. Kalau ada nama tengah, bagaimana? Nah, nama tengahnya itu diikutkan di nama belakang. Contoh misalkan ya, nama saya Arif. Nah, Arif Dwi Purwanto. Nah, seperti ini. Nah, kalau tidak, nama tengah tidak usah diikutkan, tidak apa-apa. Seperti ini. Kemudian untuk nama pengguna, otomatis sudah ada rekomendasi dari Google. Nah, di sini kita tidak boleh menggunakan titik dan tanda baca. Kalau angka boleh, tidak boleh ada spasi. Misalkan tidak cocok dengan rekomendasi ini, bisa diganti. Kemudian di sini kita disuruh memasukkan password. Password yang kuat itu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Antara sandi dengan konfirmasi ini harus sama. Kemudian klik berikutnya. Nah, seperti ini ya kalau sandinya tidak sama. Nah, kalau keluar seperti ini, berarti ini sudah ada yang menggunakan alamat email ini. Nah, kita ganti. Nah, seperti ini. Kemudian ini masukkan nomor HP yang masih aktif. Nanti kode verifikasi akan dikirim ke email. Kode verifikasi dari email Google nanti akan dikirim ke nomor yang kalian pakai lewat aplikasi SMS.
Untuk nomor yang dimasukkan, karena di sini sudah ada bendera Indonesia, ini tidak perlu menambah angka 0 di depannya. Kemudian alamat pemulihan boleh diisi, boleh tidak. Masukkan tempat tanggal lahirnya. Masukkan jenis kelaminnya. Kemudian klik berikutnya seperti ini. Kemudian klik kirim. Nah, di sini kita tunggu untuk akun verifikasi Google-nya. Kalau sudah, ini tinggal kita masukkan. Nah, seperti ini tinggal kita klik setuju-setuju saja. Kalau mau dibaca dulu juga boleh, tapi terlalu lama. Nah, ini kita tunggu sampai loading masuk ke email. Seperti ini. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita catat alamat, email, dan password yang kita masukkan tadi. Jangan sampai lupa, karena ini nanti kalau lupa kita kesulitan untuk mengembalikan akunnya. Nah, kemudian untuk email, ini ada beberapa dosen dari kami yang tugas atau ujian bisa lewat email selama pandemi COVID ini belum berakhir ya. Nah, untuk email nanti silakan dicoba. Barangkali ada yang belum pernah mengirim email sama sekali. Nah, di sini untuk mengirim email, yang pertama bisa diklik menu tulis. Kemudian masukkan alamat emailnya. Alamat email dari dosen, kemudian subjeknya. Nah, ini jangan lupa diisi. Subjek disesuaikan dengan pesan yang dikirim. Tujuannya agar nanti pas mengirim email itu tidak masuk ke folder spam di sini. Kemudian di bawah subjek ini diisi kalimat pembuka, misalkan selamat pagi, perkenalan dulu, nama, name. Setelah itu baru tujuannya mengirim tugas. Kalau tugasnya berupa file, nanti bisa diklik lampirkan file. Nah, seperti ini. Sampai file yang terupload selesai, tulisannya berubah menjadi biru. Kalau belum biru, itu tandanya file yang diupload belum selesai. Baru ini dikasih, misalkan saya kirim ke email saya sendiri, subjeknya, kemudian pesan.
Nah, contohnya seperti ini. Jadi, subjek, pesan, jangan sampai kosong, agar nanti email yang dikirim itu masuknya di kontak masuk. Terakhir, tinggal klik kirim. Nah, seperti ini. Untuk latihan, silahkan mencoba mengirim email ke saya. Saya tulis di kolom chat ya. Untuk emailnya, silahkan dikirimi sebuah contoh pengiriman email. Lihat di kolom chat, bisa di copy. Silahkan dipraktekkan tunggu. Saya tunggu 5 menit mencoba mengirim email. Bagi yang sudah bisa atau menganggap materinya terlalu mudah, ini penyamaan persepsi dulu. Ada beberapa teman kita mungkin yang dulu belum pernah mendapat pembelajaran tentang IT. Silakan dicoba dulu. Contohnya ini tadi. Tadi terlambat ini Mas Bekti. Nah, sembarang saja. Ini ya, saya ulangi. Klik tulis atau new kalau bahasa Inggris. Nah, kalau di Android disesuaikan ya. Di Android simbolnya plus seperti ini tapi lingkaran. Kemudian kepada ini ditulis alamat email yang saya kirim ke chat tadi. Subjeknya latihan. Kemudian teksnya disebutkan nama saja, nama sama pilihan jurusannya. Misalkan contoh Andi, Amik Garapan Bangsa, latihan mengirim email. Kalau mau dikasih lampiran file, nanti pakai menu attachment atau lampirkan file. Nah, seperti ini. Nah, bisa melampirkan fotonya sendiri atau file lain. Yang kecil saja ya, jangan besar-besar. Minimal ukurannya cuma 1 MB atau berapa, biar cepat. Nah, ini sudah ada dua ya, Mas Krisna sama Mbak Arabel. Nah, yang lain silahkan dicoba. Mau kasih emoji juga bisa, di sini ada. Kemudian untuk file, nah ini bisa dilampirkan, bisa juga kita ngambil dari Google Drive. Nah, kemarin Pak Aryo sudah memberi pelajaran Google Drive ya. Kalau mau sisipkan foto langsung dari sini juga bisa. Nah, seperti ini. Ya. Mbak Ani sudah, Mbak Nurul. Nah, eh, Mbak Ziza. Ya, sudah lancar semua ya. Sudah terbiasa dengan email. Bagi yang belum, silakan dicoba. Saya tunggu sambil melanjutkan materinya. Nah, kemudian untuk penunjang materi bisnis,
Nanti kalian silakan buat website sederhana dengan menggunakan Blogspot. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini blog pribadi saya dan biasanya saya gunakan untuk pembelajaran online sebagai backup ya. Kalau dulu sebelum pandemi, pembelajaran tetap di kelas, kemudian saya kasih backup-nya web saya ini, jadi nanti yang belum jelas atau berhalangan hadir bisa menyimak materi kuliah atau kursus dari blog sederhana saya ini. Nah, keuntungannya kalau kita bisa mengelola blog ini dengan baik, dengan benar, dengan profesional, kita bisa mendapatkan income dari yang namanya iklan. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada iklan tablet, iklan baju, iklan sepatu. Nah, pendapatannya iklan ini kalau diklik oleh orang lain yang mengunjungi blog kita, baru kita dapat bayarannya. Besar atau kecil, ya tergantung traffic kita dan tergantung para pengunjung blog kita ada yang ngeklik iklannya ini atau tidak. Kalau banyak, nanti hasilnya juga banyak. Kalau tidak ada yang klik, ya tidak apa-apa. Buat identitas. Cara membuat blognya ini cukup mudah. Jadi ini bisa digunakan sebagai investasi jangka panjang. Nah, kalian bisa share hobi kalian di sini untuk membangun komunitas. Bisa juga share ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Nah, yang suka desain bisa share tutorial desain sambil nanti buka usaha sampingan, misalkan les-lesan desain grafis. Yang suka bahasa Inggris juga sama, bisa share cara belajar cepat bahasa Inggris. Nah, nanti kalau lewat website ini kurang puas, silahkan Anda menghubungi nomor ini untuk mendapatkan les privat, nah, dan sebagainya. Nah, untuk membuat blog, ini caranya mudah. Kalian tinggal masuk saja atau mengakses blogspot.com. Untuk blogspot ini versi Android itu belum sempurna, hanya bisa digunakan untuk mengupload artikel, artikel tanpa gambar, tanpa editing, dan sebagainya. Nah, ini untuk masuk ke blog. Kalau kita sudah login ke Gmail tadi, kita tinggal klik buat blog di sini. Kita pilih emailnya. Di sini kita masukkan judul blognya dulu. Nama sendiri boleh, atau yang berhubungan dengan hobi juga boleh, atau nama komunitas juga boleh.
Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kita disuruh memasukkan alamat blognya. Alamat blog boleh sama seperti judul tadi, tapi ketentuannya di sini tidak boleh menggunakan spasi. Nah, kalau seperti ini, alamat blog ini sudah dipakai orang lain. Kita bisa ganti ya, bisa pakai nama sendiri. Nah, masih dipakai orang lain. Nah, kalau sudah ketemu alamat blog yang sudah tersedia, selanjutnya klik berikutnya. Untuk profil blogger, tulis seperti judul tadi. Nah, seperti ini blognya sudah jadi, tinggal diisi saja. Kalau mau upload artikel, nanti bisa di bagian postingan. Kita klik ikon plus ini. Nah, judul dimasukkan sini. Kemudian isi artikel di bawah sini. Bisa diformat, nah seperti ini ya. Nah, ukuran huruf bisa diganti. Nah, ini seperti kita kalau ngetik di Microsoft Word. Bisa dicetak tebal, cetak miring, garis bawah, dan sebagainya. Bisa menyisipkan sebuah link, bisa menyisipkan gambar, bisa juga video. Nah, kalau sudah, nanti tinggal di publish. Nah, seperti ini. Nah, kemudian statistik ini nanti digunakan untuk meninjau jumlah pengunjung atau rating di setiap artikel yang kita buat. Kemudian komentar nanti digunakan untuk melihat semua komentar yang masuk terkait artikel yang kita posting. Sama seperti kalau kita bermain Facebook atau Instagram. Kemudian di sini ada penghasilan. Nah, ini tadi ini yang digunakan untuk mencari uang ya. Tapi ini untuk blog baru belum bisa didaftarkan, minimal blog berusia 6 bulan, baru bisa kita daftarkan ke Google AdSense. Nah, dalam 6 bulan silahkan mengumpulkan artikel atau membangun informasi sebaik mungkin. Baru nanti setelah 6 bulan didaftarkan Google AdSense. Kemudian tata letak ini digunakan untuk
menentukan posisi tampilan dari blog yang dibuat. Kalau tema, ini tampilan grafisnya. Tema bisa pilih salah satu yang ada di sini. Kalau tidak cocok, nanti bisa download atau pakai tema dari pihak ketiga. Nah, setelah dipilih, ini tinggal diklik terapkan. Oke, sudah masuk suaranya? Ya. Saya ulangi, tadi ketika sudah membuat sebuah blog, bisa langsung diisi ya, diisi melalui postingan, atau bisa juga didesain dulu. Nah, untuk desain, di sini bisa pilih tema. Nah, disesuaikan dengan topik dari blognya masing-masing. Yang misalkan ada yang hobi memelihara kucing, nanti bisa pakai template ini. Kemudian yang hobinya desain interior, nah bisa pakai template ini. Yang hobinya buat resep masakan, nah bisa pakai ini. Kalau digunakan untuk bisnis juga bisa. Yang punya bisnis online, misalkan jualan kosmetik, bisa pakai template yang ini. Jualan roti, nah ini di sini juga sudah ada template-nya. Tinggal milih saja. Kalau berupa artikel informasi, bisa pilih salah satu yang ada di sini. Nah, bebas. Yang hobi buat musik EDM, bisa pakai ini. Hobinya tanaman dan sebagainya. Banyak di sini template-nya, bisa dipilih salah satu. Diklik dulu, kemudian terapkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekarang di blog saya ini, template yang aktif itu yang ini. Kemudian untuk melihat halaman blog kita sendiri. Nah, tadi kalau sudah ada alamatnya, itu bisa langsung diketik di web browsernya sini. Buka tab baru, kemudian diketik alamat dari blogspot-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Masih kosongan ya.
Ini nanti bisa dimodifikasi. Misalkan pengen ada gambar di atas ini, kemudian ada video pembuka dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dipelajari kalau yang ambil AMIK, itu nanti bisa dipelajari di mata kuliah pemrograman web, mulai dari web 1 sampai web 3. Nah, kalau yang tidak ambil gimana? Nah, kalau sudah puas dengan template ini tidak masalah. Kalau mau cari template yang lain, ini rekomendasinya, alamatnya adalah btemplate.com. Nah, di sini ada kumpulan template untuk Blogspot. Banyak yang tampilannya itu mirip dengan website profesional. Tinggal kita cari saja berdasarkan kategori yang ada di sini. Nah, tinggal pilih salah satu saja. Nah, kalau saya lebih suka yang responsif. Tujuannya apa? Agar nanti kalau dibuka dari HP, itu tampilannya bisa menyesuaikan sendiri. Nah, contohnya ini misalkan. Nah, ini saya download. Ini berbayar atau enggak ini? Nah, ini ya, sudah ya. Kemudian untuk melihat atau memasukkan template ini ke dalam blog tadi, caranya tinggal diekstrak saja. Nah, jadi folder seperti ini. Nah, kita ambil yang tipenya XML. Kita klik edit, bisa pakai notepad biasa atau notepad plus. Ini tinggal kita copy semuanya. Copy, kemudian kita kembali ke tampilan blog tadi. Seperti ini. Dari tema yang ada, kita klik sesuaikan. Sebentar. Kita pilih edit HTML saja. Nah, seperti ini, edit HTML. Nah, ini semuanya kita hapus. Kita ganti dengan yang tadi. Nah, seperti ini. Yang hasil copy dari XML tadi. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, berhasil ya di sini ya. Baru kita cek hasilnya di bagian pratinjau tema. Nah, ini tampilannya sudah berubah. Nah, kalau pakai tema dari pihak ketiga seperti ini, nah ini kan tidak kelihatan kalau dibuat dari Blogspot. Mau dilihat dari tampilan tablet atau smartphone juga bisa, tinggal diklik. Nah, ini tampilan tablet, ini tampilan smartphone. Nah, jadi ukuran layarnya menyesuaikan sendiri. Nah, di sini kita tidak usah pusing memikirkan codingnya, karena tinggal ambil saja dari template pihak ketiga tadi. Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, ini tadi silahkan nanti dicoba buat blog untuk
investasi digital ya, atau aset digital. Nah, kita tidak tahu kapan blog kita ini akan viral. Nah, yang penting ditekuni saja, kemudian rajin upload informasi yang bermanfaat atau informasi yang sedang viral untuk menjaring banyak pengunjung blognya. Nah, untuk pembuatan blog ini lebih efektif atau lebih nyaman kalau pakai komputer atau laptop. Kalau dari smartphone itu ada keterbatasan aksesnya. Yang masih bingung, ini nanti ada rekamannya, nanti silakan diputar ulang ya. Nah, untuk materi saya cukup sampai di sini dulu. Sisanya kita lanjutkan di minggu depan. Nah, silakan yang mau bertanya dulu. Kalau ada pertanyaan, pengen bertanya langsung, klik raise hand, nanti saya buka mic-nya. Atau saya buka semua ya mic-nya ya, silahkan yang mau bertanya. Ya, ini Mudafiul. Ya, silakan Mbak. Ini Mbak atau Mas Mudafiul? Videonya, Mas. Video yang recordingnya itu di mana ya? Oh, recordingnya ini tergantung situ materi. Kemarin Maksudnya videonya ini loh. apa? Di recordingnya kan mau diputar ulang lah, itu Ya, diupload di YouTube kan? ya. Tapi ini tergantung dari dosen yang mengampu ya, berkenan atau tidak untuk merekam materinya. Kalau saya pribadi selalu saya rekam, kemudian nanti hasil rekaman saya upload ke YouTube saya sendiri. Selesai pembelajaran, nanti saya share ke grup. Seperti itu. Nama channelnya apa, Pak? Arif Purwanto. Oh, sabut, Pak. Ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti silakan mulai dicoba ya. Bangun aset digital secepat mungkin, karena nanti ke depannya akan lebih banyak online daripada offline-nya. Nah, itu dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Bagi yang kesulitan, nanti bisa menghubungi saya dalam pembuatan blog ini. Saya juga sudah bergabung di grup yang kelas maba baru ya. Nanti silahkan chat Japri atau tanya di grup tersebut. Dari saya cukup. Saya ucapkan selamat bergabung dengan Amik Aba Istibang. Selamat belajar dan selamat menjadi mahasiswa baru. Sekian dari saya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.